Gak usah bilang kawam, karena itu bukan tugas istri. Mohon maaf kita nggak boleh. Apa yang bisa kita lakukan buat istri kita? Paling banter beli mesin cuci. Angkat tangan bapak-bapak yang masih mencuci sendiri. Angkat tangan. Berarti nggak kawam. Itu makanya saya sama istri itu masih ingin menjaga sunnah ini. Minimal batik istri nggak boleh nyuci. Bukan karena apa? Karena kalau baju biasa istri bisa lepas mesin cuci, bisa ditinggal yang lain. Tapi kalau batik itu nyucinya harus manual, maka saya bilang harus saya. Minimal masih menjaga satu sunnah bahwa Rasulullah masih mencuci bajunya sendiri, Rasulullah menjahit sepatunya sendiri, semuanya. Loh kayak gitu kok masih ngaku kawamun. Nggak usah ngaku kawamun. Jadi kalau kita kawamun itu Pak, jadi di dalam Islam istri itu betul-betul ratu. Nggak ada menurut saya, yang ngomong bukan politisi jadi ibu nggak usah gembira dulu, biasa aja. Enggak, saya hari ini menjelaskan satu makna qawwam di dalam Al-Quran. Ya. Nah insya Allah saya nggak akan bermakan. Soalnya sejak nikah itu saya bebaskan istri. Istri kalau mau bikin makanan maka itu sedekah dia buat saya, bukan kewajiban. Karena pada dasarnya, makanya saya tidak tahu tadi sudah 20 tahun berapa 20 sekian tahun menikah. Ya. Kalau ada makanan makan tuh. Kemarin baru pulang dari Lombok, Bapak percaya nggak? Kaget juga saya. Pulang dari Lombok, tapi besok kami harus hari ini harus ada rakor, ada flu masih saya harus pagi makan telur. Agak siang makan telur asin karena istri masih letih Pak, masih letih. Istri saya tidur, saya lapar kan, yang ada telur asin, sudah 3 butir telur asin. Habis itu saya pergi kontrol teman-teman panitia, cek semua sana sini, lapar hilang. Saya udah ketemu itu teman-teman, juga dicek nggak, cek tempat tidur peserta, bla bla, cek laparnya hilang. Nah dari sana sudah bercita-cita pokoknya nanti nyampe rumah langsung pergi ke sate Tegal. Makan sate, saya tidak makan nasi, satenya aja 2 porsi lumayan. Nyampe di depan sini ketemu Mas Kahar, Mas Purba, ketemu Mas Haji, jarang ketemu. Ngobrollah kita tentang pondok, 1 jam berdiri. Tiba-tiba udah jam 9 tutup. Tapi lapar baru kerasa pas masuk rumah. Ketika ngobrol lapar nggak kerasa. Padahal dari UMY itu sudah mulai kerasa lapar. Nah sekarang apa? Aduh, jujur aja. Coba deh Grab. Istri ambil HP saya, ambil Grab. Begitu istri mau pesan warung Padang, tiba-tiba saya ingat pesannya Adinda ya. Termasuk yang dihindari oleh kita ini adalah pesan makanan melalui sudah klik belum request tapi baru cari ini. Makan apa ya? Adanya telur kata istri, sudah makan telur. 4 butir telur. Ya sederhana. Jadi mungkin istri saya belum tahu kenapa tiba-tiba saya cancel, karena begitu istri pakai ngambil HP saya, dan pakai nama saya terdaftar di Grab. Tiba-tiba saya ingat Ustaz Hidayat. Saya bilang istri saya sudah ini belum, sudah deal nggak dengan Grab? Belum, begitu kan saya. Tak jadi. Kata istri kan itu harus makan ya, apa adanya. Makan telur lagi, 4 butir telur satu. Tapi baik-baik aja. Jam 3 tetap bangun. Itu contoh. Nah kita harus dimerdekakan istri dari yang kayak gitu. Nah, kalau itu belum berarti belum qawwam. Itu pun baru semi qawwam itu. Belum qawwam beneran.
Saudara sekalian yang saya hormati, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala qawwami. Oleh karena itu, kunu qawwami. Nah, dalam eksklusif ayat ini, kalau tadi saya menceritakan bagaimana karakteristik qawwam bagi ayat ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Jadi satu sisi ayat ini dijadikan eksploitasi untuk merendahkan perempuan, tapi satu sisi yang lain ada yang kebablasan juga, bahwa apa yang disebut kepemimpinan atau tanggung jawab domestik rumah tangga itu adalah hal-hal yang murni bersifat konstruksi sosial. Jadi gini, sampai tuntutannya apa? Tuntutannya besok yang bisa menceraikan itu bukan hanya suami, tapi istri boleh menceraikan suami. Tuntutannya apa lagi? Besok bukan hanya suami yang ijab qabul. Qabiltu nikahaha, saya terima pernikahannya si perempuan, tapi harus dibalik. Kak, yang diijabkan itu yang perempuan. Sehingga redaksinya berbunyi qabiltu nikahahu. Kata si perempuan, aku terima nikahnya si laki-laki. Jadi kalau kebablasan juga memaknai tentang konstruksi sosial, ini juga menjadi persoalan. Karena bagaimanapun sebetulnya sederhana saja, di dalam satu pesawat mesti ada pilot. Harus ada satu pilot. Tidak boleh ada dua pilot di dalam satu pesawat. Kalaupun ada, yang ada adalah co-pilot, asisten pilot, itu yang ada. Hanya ada satu masinis di dalam satu rangkaian gerbong kereta api. Yang lainnya adalah asisten masinis. Tapi hanya boleh ada satu masinis. Anda pernah membayangkan ada dua pilot, ada dua driver? Coba kalau kita nyetir, semewah apapun mobil, kalau sopirnya dua, kita aja sama si Mbak di Google Map itu sering berdebat, yo 200 meter belok, tidak pernah yuk rewel. Sebetulnya logik Pak, bahwa di dalam suatu perkumpulan, substansinya adalah harus ada pemimpin. Maka di semua negara hanya ada satu presiden, sisanya adalah wakil presiden. Nah, jadi sebetulnya ayat manajemen. Laukana fi ma'aliyatan illallah aliyatan la fasadat. Kalau di dalam kehidupan langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, artinya ada dua Tuhan. Tuhannya itu ganda, dualisme ketuhanan, mesti kehidupan ini rusak. Ayat ini bukan hanya ayat akidah, tapi juga dalam ayat leadership, kepemimpinan. Makanya top leader, rektor harus satu. Kalau ada rektor bayang-bayang, mesti persoalan kampus ini. Dan banyak persoalan kampus itu berangkat daripada wakil rektor yang merasa rektor. Nah, gitu loh Pak. Itu sama di rumah, nggak lebih nggak kurang Pak. Ada satu bupati di satu kabupaten, hanya ada suami di dalam satu kepemimpinan rumah tangga. Nah, gitu. Oleh karena itu tidak ada kepemimpinan dua itu tidak mungkin. Kalau kepemimpinan dua mesti rusak.